BPN harus kuat, harus proper, ya kan, harus proper, tidak tergoda dan kuat, tegas dalam prinsip, tegas dalam menegakkan aturan. Itu aja cukup. Kalau kita melarang orang berbuat jahat, semua orang ini ada potensi untuk berbuat jahat. Halo Sobat iNews, kembali lagi dalam News Recap hari ini bersama saya Alia Zahra. Berita pertama datang dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang menyebutkan mafia tanah tidak akan habis sampai kiamat. Nusron mengaku akan merapikan seluruh internal BPN. Sampai kiamat pun pasti akan ada, kiamat kurang 2 hari pun itu masih akan ada. Selama apa? Namanya mafia tanah itu tindak kejahatan. Orang bertindak jahat itu pasti ada. Caranya gimana caranya? Ya udah, caranya adalah orang BPN harus kuat, harus proper, ya kan? Harus proper, tidak tergoda dan kuat, tegas dalam prinsip, tegas dalam menegakkan aturan. Itu aja cukup. Kalau kita melarang orang berbuat jahat, semua orang ini ada potensi untuk berbuat jahat masalahnya. Yang penting kita yang sebagai regulator ini tidak mau diajak kong kali kong berbuat jahat, dia tidak mungkin bisa. Roy Suryo CS diperiksa selama 9 jam di Polda Metro Jaya perihal kasus ijazah Jokowi. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo CS masih belum ditahan. Yang naik juga menjadi tersangka belum diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka. Tetapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina. Karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan. Karena sebelum menjadi terpidana, dia dulu pernah menjadi terdakwa dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selanjutnya dari koordinator litigasi Bang Petrus Celestinos kami persilakan. Ya. Pak Petrus dulu, Pak Petrus. Pak Petrus dulu, Pak Petrus dulu, Pak Petrus. Maaf, hormati tim kami ya. Pak Petrus, Pak Petrus. Iya. Dan juga spontan ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, yang baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur ya. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8 ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rismon dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA.
ya SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau diserahkan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rismon akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan, dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita tegakkan kebenaran di... Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimli Asidki, ungkap banyak sekali masalah di internal Polri. Jimli Asidki menjelaskan diberi masa kerja selama 3 bulan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk reformasi Polri. Buddha tidak ada, Hindu ya tidak bisa hadir. Nah, tokoh-tokoh senior semua hadir. Kami sengaja mengadakan pertemuan ini mengingat GNB lah yang pertama kali menyuarakan aspirasi rakyat di hadapan Presiden di istana untuk mengusulkan dibentuknya tim reformasi. Semula maksudnya tim reformasi yang lebih menyeluruh, bukan hanya polisi, tapi soal keamanan dan pertahanan. Tapi untuk yang tahap pertama ini, yang direspon oleh Bapak Presiden, dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi Polri, melanjutkan respon cepat dari Kapolri sendiri yang sudah membentuk tim internal. Nah, maka tim internal ini berkolaborasi dengan tim yang dibentuk oleh Presiden. Bahkan Kapolri sendiri menjadi salah seorang anggota Komisi Nasional. Dan saya sendiri sebagai ketua dalam rapat internal sudah minta agar tim internal selalu ikut hadir kalau ada pertemuan dengar pendapat seperti ini. Bahkan rapat internal kami, ketua tim internal juga kita minta selalu hadir. Nah, hari ini ya kami mendapat masukan luar biasa, ya banyak, bukan hanya teknis tapi juga sangat filosofis, ide-ide mulia dalam rangka perbaikan sistem kepolisian Republik Indonesia. Ya, nah ini nanti saya minta Ibu Sinta sebagai ketua untuk menyampaikan sedikit statement. Ya, nanti silahkan kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan. Di antara banyak masukan yang kami catat penting, bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar. Ini penting, ini masukan dari GNB untuk ya membangun kepercayaan dan sekaligus memperkuat Polri di masa depan. Jadi jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis. Itu antara lain. Banyak lagi masukannya nanti akan kami bahas di dalam komisi. Nah, nanti terakhir saya minta Pak Oto menyampaikan tambahan, tapi sebelumnya barangkali ada pertanyaan, silakan. Monggo. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri telah memulangkan 3 pemain diaspora. Indra Syafri menyebut bahwa hanya pemain yang siap tempur yang akan masuk skuadnya. Siapa saja yang akan kita bawa 23 pemainnya. Dan kami juga sekarang lagi menunggu usaha-usaha PSSI kepada pemain-pemain yang secara regulasi masih memenuhi persyaratan. Di antaranya ada Marcelino dan Adrian Wibowo, ada Tim, dan juga ada beberapa pemain lain. Dan latihan berjalan lancar dan semua pemain hadir secara keseluruhan itu di tanggal 9 ya. Dan kami memulai TC di tanggal 7 dengan beberapa pemain lokal. Mungkin itu informasi dari kami tentang situasi tim atau keadaan tim sampai 30 pemain sesuai dengan nama-nama yang kami berikan. Tetapi ada informasi pemain yang bermain di luar, di Yunani dan 2 Filipina. Kami sebagai pelatih timnas welcome untuk itu. Tetapi saya bicara dengan agennya atau siapalah namanya,
dan kami tidak akan berkirim surat ke klub, tapi kami persilakan kalau ini adalah masa FIFA Matchday. Kalau memang kalian libur, silakan kami lihat. Dan begitu dia datang, apa yang kami lakukan yaitu memastikan apakah memang dia itu bisa masuk ke squad ini. Dan tim pelatih melakukan beberapa item test, semuanya dilihat dan kita validasi lewat internal game kemarin. Dan kami putuskan bahwa untuk saat ini kita karena waktu pendek kita butuh performance, bukan potensial. Oleh sebab itu, performance itu adalah performance yang bisa dipakai saat ini. Jadi 3 pemain itu kami kembalikan ke klub, bukan berarti tidak potensial sekali, tetapi kami butuh yang benar-benar siap pakai saat ini. Oke, Rido, dari sekian gol ya, kalau saya gol Rido terbaik. Ya, dan saya mudah-mudahan Kadek juga bisa menjadi ya, itu cukup. Sebelumnya kan ada rencana buat berkirim surat ke klub buat mempertahankan pemain Abdul sampai SEA Games itu. Sampai sekarang perkembangannya seperti apa? Apa ada surat balasan nanti dari klub yang bersangkutan? Lalu untuk Kadek, nanti kan pemain-pemain Mali ini kan fisiknya kan seperti lebih unggul dari Indonesia dan mereka kebanyakan bermain di klub Eropa yang udah elit gitu. Ada persiapan khusus gitu dari pemain, apa yang dipersiapkan untuk menghadapi mereka? Ya, kita mulai dari kemarin dan hari ini kita sudah analisa pertandingan dari Mali. Memang kita lihat pemain-pemainnya sangat berkualitas juga dan kita lihat sangat cepat. Tentu itu menjadi tantangan bagi kita, di mana kita harus tetap siap, di mana pada saat Mali melakukan counter attack kita harus selalu siap. Dan ya mungkin kita latihan terakhir hari ini akan latihan untuk persiapan melawan Mali besok dan semoga bisa menunjukkan yang terbaik. Ya, mengenai pemain-pemain yang abroad, saya sesuai dengan komitmen dari Ketua Umum PSSI, silakan kita memakai pemain-pemain terbaik. Tetapi kan nggak gampang, karena ini bukan periode FIFA Matchday. Dan PSSI tentu berusaha dalam hal ini untuk bisa melakukan lobby-lobby supaya mereka itu nanti bisa bermain di SEA Games. Dan kami tentu tim pelatih sangat berharap. Demikian News Recap hari ini. Saya Alia Zahra. Sampai jumpa dan terima kasih.